Hai guys. Jadi sekarang kita lagi di Gedung Joang 45. Udah. Gedung Joang 45. Pada masa Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai hotel bernama Hotel Schomburg. Pada waktu Belanda menyerah tanggal 8 Maret 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang dan diserahkan kepada Jawatan Propaganda Jepang Sendebu. Sejak bulan Juli 1942, oleh Sendebu diserahkan kepada pemuda untuk digunakan tempat pendidikan para pemuda untuk menyokong pemerintah Jepang di Indonesia. Di samping itu, Jepang membolehkan gedung ini dipergunakan untuk mendidik para pemuda dalam menyongsong kemerdekaan. Tempat ini dijadikan tempat pendidikan politik yang dibiayai oleh Gunsei Kanbuk Sendebu. Jepang bermaksud mendidik para pemuda Indonesia menjadi kader-kader demi kepentingan Asia Timur Raya. Maksud dan cita-cita Jepang ini kemudian berhasil dibelokkan oleh para pemimpin Indonesia yang ditugaskan menjadi guru di tempat ini dengan menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang murni. Pusat pendidikan ini kemudian dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia dan akhirnya menjadi Asrama Menteng 31 dan pemudanya disebut sebagai Pemuda Menteng 31. Sebelum masuk ke museum tersebut, di depan museum tersebut terdapat kumpulan telapak tangan wanita pejuang 45 dan juga pengisi pembangunan. Di pintu masuk terdapat patung dada pemimpin RI dan juga relief pemuda Menteng 31. Pada bagian ini terdapat memorabilia Chairul Saleh yang merupakan salah satu dari 11 pemuda Menteng 31 yang turut mendorong terselenggaranya proklamasi 17 Agustus 1945. Pada ruangan selanjutnya terdapat peninggalan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar berupa bendera, seragam, badge, dokumen, topi, dan tas. Berikut adalah senjata yang digunakan oleh TRIP, yaitu senapan semi-otomatis Thompson M1A1 dan senapan laras panjang M95. Di bawahnya terdapat peti kayu. Peti kayu ini terbuat dari jati milik tentara Belanda bernama Van den Bosch. Peti kayu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan perang seperti senjata, granat, peluru, dan selalu dibawa dalam pertempuran. Di depan peninggalan trip tadi terdapat memorabilia Abdul Latif Hedraningrat yang merupakan seorang prajurit peta berpangkat Chudanjo. Dia didampingi H.R. Suhut yang merupakan pengerek bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56. Di sini terdapat foto, topi, dan juga badge yang digunakan beliau pada masa hidupnya. Ruangan ini berisi tentang barang-barang yang digunakan oleh TRIP. Yang pertama ada meja jati yang digunakan di Jawa Timur pada tahun 1945. Ada juga kursi jati yang dipakai oleh pejuang TRIP di Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1948. Ada juga tandu Jenderal Sudirman yang merupakan replika yang digunakan oleh beliau pada saat kesehatannya menurun untuk melanjutkan gerilya, sampai ia harus kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Terakhir, terdapat topi, pedang, dan juga botol minum pelajar TRIP. Di ruangan ini berisi diorama peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945. Dalam rapat itu, untuk pertama kalinya terjadi pertemuan antara rakyat dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri.
Meski pertemuan tersebut berjalan dengan sangat singkat, rapat raksasa di lapangan Ikada mampu menggerakkan roda revolusi di awal kemerdekaan Indonesia yang sangat tidak terasa di ibu kota. Ini adalah kumpulan poster-poster propaganda yang dibuat oleh Jepang untuk meyakinkan masyarakat Indonesia. Dan di sini ditampilkan maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Keren banget. Di dalam ruangan ini berisi peninggalan barang-barang yang digunakan oleh Ibu ASEAN Hussein Laskar Putri Tasikmalaya, seperti botol minum, tempat makan, jas, dan juga bendera-bendera. Dan di belakang gedung Museum Juang 45 ini terdapat beberapa mobil yang digunakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden Rakyat Indonesia pada masa kemerdekaan saat itu.